Setelah kamu mempelajari prinsip animasi pada video sebelumnya, sekarang kita praktikkan prinsip-prinsip animasi tersebut untuk membuat karya motion graphic sederhana. Mari kita mulai. Oke, sekarang kita akan coba mengaplikasikan prinsip-prinsip animasi yang kita bahas pada video sebelumnya. Pertama-tama, kita buat composition baru. Nah, di composition ini kita akan mencoba menganimasikan bola yang jatuh ke lantai. Di sini akan terdapat prinsip animasi slow in and out dan squash and stretch. Pertama, kita butuh dua shapes. Yang pertama adalah shapes untuk lantai. Kita bisa menggunakan solid, lalu kita perkecil. Lalu untuk bola, kita bisa menggunakan shape tools. Gunakan ellipse tool. Nah, akan terdapat dua layer bola, kita namakan layer bola, dan layer lantai. Lalu, ubah anchor point dari bola menjadi di paling bawah. Sehingga ketika kita scaling, dia akan scaling dengan tumpuan di paling bawah. Seperti ini. Lalu akan kita coba animate bola dengan position. P sebagai position. Kita gerakkan, dia akan melompat ke bawah, lalu naik kembali ke atas, lalu turun ke bawah lagi, naik ke atas lagi, hingga akhirnya dia berhenti di bawah. Seperti kalian lihat, jika dianimasikan dengan normal, dia akan terlihat sangat kaku. Pertama-tama kita akan ubah anchor dari gerakan bolanya. Tentunya bentuknya seperti curve. Kalian bisa menahan Alt untuk mengubah arrow. Dan ubah sehingga gerakan benar-benar memantul. Oke, kita lihat lagi animasinya. Sudah lebih baik, namun tetap terlihat kaku karena belum ada prinsip animasi yang diaplikasikan. Kita coba menganimasikan dengan prinsip animasi slow in and out. Yaitu ketika bola naik ke atas, dia akan melambat. Ketika bola jatuh ke bawah, dia akan makin cepat. Bagaimana caranya? Pertama, kalian pilih keyframe yang ingin kalian percepat. Keyframe pertama, kita beri is out. Ini berada di sebelah kanan bawah. Lalu bola akan semakin cepat dan naik ke atas lagi, ini akan semakin lambat. Beri lagi easy is, atau kalian bisa juga kasih is out and is in. Lebih cepat kasih easy is. Bola akan jatuh ke bawah, naik lagi, berikan lagi easy is. Nah, kita lihat animasinya. Sudah semakin lebih baik. Kita akan coba membuat ini menjadi lebih cepat. Nah, lalu tentunya untuk membuat efek kartun pada bola ini,
kalian bisa juga kasih prinsip squash and stretch. Ada beberapa cara untuk memberikan squash and stretch. Salah satunya yang paling mudah yaitu menganimasikan scale. Kalian bisa klik S, nah maka scale akan muncul. Beri keyframe, lalu kalian juga bisa klik U untuk menampilkan keyframe position dan scale. Nah, pada squash and stretch, bola ketika menyentuh lantai, dia akan menjadi gepeng. Maka, scale-nya perlu kita ubah. Matikan link dan kalian bisa merubah persenan menjadi, kita coba menjadi 25 atau 45. 45 mungkin pas. Dia akan menjadi gepeng. Namun ketika dia naik ke atas, ini akan berukuran normal. Coba animasikan, ketika di atas dia berukuran normal, ketika menyentuh lantai dia akan menjadi gepeng lagi. Sampai di keyframe akhir dia akan menjadi gepeng, lalu kembali ke ukuran normal. Nah, kita coba play lagi. Kali ini bola sudah terlihat jauh lebih natural dan bergerak seperti bola karet. Lalu di prinsip kedua, kita akan coba mempraktekkan follow through dan overlapping. Ayo kita buat composition baru. Nah, kali ini kita akan membuat lantai seperti sebelumnya. Lalu kita akan coba membuat rectangle tool, yaitu kotak. Nah, kotak ini akan kita coba bergerak dari titik kanan ke titik kiri. Kita animasikan position dari kanan ke kiri. Ini. Kita buat lebih cepat. Ini box dianimasikan dengan biasa. Namun tentunya dia bergerak kurang natural. Kita perlu memberikan prinsip animasi slow in and out. Saya klik keyframe di awal, kasih easy ease, dan keyframe di akhir kasih easy ease. Nah, dia akan bergerak lebih natural, di mana di sini dia akan perlahan-lahan menambah kecepatan, lalu di akhir mengurangi kecepatan. Nah, untuk menambahkan prinsip tersebut, kita bisa menggunakan efek yang disebut CC Slant. CC Slant adalah efek yang akan mengubah kemiringan dari suatu benda. Yang lihat, kalian bisa naikkan atau mengurangkan untuk membuat kemiringan semakin ekstrim. Titik tengahnya kalian perlu ubah juga ke bawah box. Lalu kita akan coba animasikan. Kalian bisa klik keyframe untuk slant. Lalu pada frame kelima, bagian atas dari box akan sedikit tertinggal. Maka naikkan slant sedikit.
Lalu di akhir, slant akan kembali ke normal. Nah, ini adalah follow through. Lalu kita coba kasih juga overlapping. Ketika box kembali ke normal, dia tidak akan langsung ke titik semula, namun dia akan membel ke depan lalu ke belakang. Maka slant kita ubah sedikit ke kiri, lalu ke kanan, baru kembali ke normal. Nah, dua prinsip ini disebut follow through dan overlapping. Nah, kamu bisa mencoba mempraktikkan dengan aset yang kamu buat sendiri untuk membuat karya motion graphic lainnya. Good luck!